Bertemu lagi, Imam Syafi'i dari Hobi Cerdas. Video kali ini adalah video detail tutorial tentang bagaimana cara membuat pesawat tenaga karet yang bisa kita terbangkan di dalam ruang tamu. Ini adalah saya terinspirasi dari N250. Ini adalah INA 250, bahan styrofoam, kayu balsa, bahan polyfoam, kawat kaku, karet bisa menggunakan karet dental atau karet gigi. Bisa juga yang paling bagus adalah karet FAI mereknya ya. Kemudian tan spot atau bisa menggunakan tan super spot. Videonya akan saya berikan secara detail, sudut, ukuran, ketebalan, tinggi belakang, depan, tingkat kemiringan, kemudian angle-nya dari truss baling-baling, karet yang digunakan, ukuran, jumlah putaran, bagaimana cara menggulungnya, sampai dengan cara trimming, setting supaya bisa terbang maksimal. Minimal bisa kita dapatkan 1 menit di ruang tamu. Jadi videonya akan saya bagi menjadi mungkin 3 bagian atau mungkin 4 bagian, dan saya akan mencoba upload setiap hari. Jadi setiap malam mungkin jam 9 atau jam 8 atau jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi langsung saja ya. Video pertama adalah bagian material dan motor stick. Pertama kita siapkan bahan polyfoam 3 mm. Kemudian styrofoam box, ini bekas, cari yang paling ringan. Kayu balsa bisa 2 mm. Siapkan alat pemotong foam atau pembelah ya. Ini ada kabel plus dan minus langsung terhubung dari adaptor charger laptop. Ada on off-nya. Dua kabel tersebut terhubung dengan senar gitar nomor 1 atau nomor 2. Beri bedak supaya licin, supaya tidak ada hambatan. Kita siapkan styrofoam box. Ini kita perlukan untuk menindih. Jadi dari keramik lantai, jadi dia akan membuat potongannya lebih flat, lebih merata. Tidak perlu kita pegang karena sudut kemiringan ini bisa diatur sehingga stabil. Ingat, ini diperlukan jangan menggunakan styrofoam yang bergelombang supaya hasilnya maksimal. Kita cek, ini yang potongan paling tipis 1,2 atau 1,1 mm. Untuk sayap saya menggunakan ketebalan yang berbeda. Ini adalah 1,8 mm atau sekitar 2 mm. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Penting untuk diingat bahwa styrofoam box ini bukan dari box buah yang pendek, tapi styrofoam box yang tinggi karena sangat-sangat ringan. Oke, potongannya 1,8 mm. Kita lanjutkan dengan pemotongan polyfoam. Ini kawat yang saya gunakan adalah 0,6 mm. Kita akan gunakan bagian polyfoam ini untuk bilah baling-baling dari pesawat yang akan kita buat. Seperti biasanya kita beri bedak supaya tidak ada hambatan ketika proses pemotongan berlangsung.
Untuk bagian polyfoam ini saya menggunakan bagian terluar ya, yang halus permukaannya. Ini adalah hasil potongan styrofoam box yang sangat ringan, sangat tipis. Ketebalannya, kalau teman-teman ingin mirip nanti hasilnya dengan punya saya, gunakan ukuran ini. 1,8 mm untuk sayap. Yang ini lebih tipis. Yang ini untuk stabilizer. 1,1 atau 1,2 mm. Kemudian yang polyfoam ini untuk bilah baling-baling. Bagian kasar bagian yang bekas dari potongan. Tebalnya adalah 0,6 mm. Kemudian untuk kayu, motor stick, pilih yang serat C. Seratnya silang seperti ini. Tebalnya adalah 1,8 mm. Bisa menggunakan 2 mm, tapi pasti nanti akan sedikit lebih berat. Kawat, saya menggunakan kawat kaku, kawat keras. Ini 0,5 mm. Teman-teman bisa menggunakan senar gitar nomor 6, tapi ulirnya dibuang. Itu 0,4 mm. Selanjutnya jarum pentul 0,6 mm. Bisa menggunakan kertas atau kertas tisu. Lem, gunakan lem styrofoam yang cair. Pertama kita siapkan kayu balsa untuk motor stick. Ini potongan lebarnya adalah 4 mm. Mungkin teman-teman nanti potongannya akan selisih sedikit, tapi setidaknya dengan bahan yang sama, usahakan ukuran juga sama, sehingga nanti koreksinya lebih mudah. Ingat potongan dengan ini, silet, lakukan beberapa kali supaya potongannya presisi dan lurus. Tidak ada kemiringan di sisa potongan atau bekas potongan. Panjang motor stick yang kita butuhkan adalah 23,2 cm. Kemudian ingat bagian belakang 4,5 cm, tandai. Dari garis pertama tadi, hitung panjang ke depan adalah 17 cm. Ini untuk tepian sayap depan. Dari garis tepian sayap depan hingga sayap bagian belakang, panjangnya adalah 6,3 cm. Tandai juga. Untuk posisi pengait karet bagian belakang adalah 11 cm. Ini dihitung dari motor stick terdepan. Kemudian kita akan runcingkan bagian belakang 1,5 mm. Dari atas ukur 1,5 mm. Kemudian dari jarak pengait karet bagian belakang, kita akan potong miring atau meruncing. Sisa
potongan dari motor stick tadi kita berdirikan, kemudian kita tancapkan di bagian bawah motor stick depan. Lem CA, kemudian ketinggiannya adalah 4 mm. Jadi kalau di total dari atas sampai bawah totalnya 8 mm. Potong lurus. Ini jangan sampai miring ya. Untuk tiang dari sayap, potongan tadi kita belah 1,5 mm atau ikut dengan ukuran dari lebar kayu balsa yaitu 1,8 mm juga bisa. Untuk tinggi bagian belakang yaitu 20,2 mm atau 2,2 cm. Potong. Kemudian untuk bagian depan 22,8 mm atau 2,28 cm. Hampir 2,3 cm. Ingat yang lebih tinggi di depan, yang lebih pendek di belakang. Kita tempelkan dulu yang lebih tinggi atau bagian depan. Di sebelah kiri motor stick ya, kita lem dengan lem CA atau lem G atau lem Korea. Kemudian kita potong kertas sedikit. Ini supaya nanti bagian belakang bisa kita setting naik turun jika ada kesalahan pemasangan atau untuk trimming atau adjustment. Kertasnya kita gulung, kertasnya sedikit, tidak usah terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti terlalu tebal ada kemiringan yang berbeda. Lakukan dengan sangat hati-hati, gunakan lem CA sedikit sekali. Jangan terlalu banyak karena bisa terkena tangan hingga atau lengket. Usahakan bisa apa ya istilahnya, keluar masuk. Gunakan lem CA juga sedikit, jangan terlalu banyak. Ingat lurus, usahakan bagian kayu bisa naik turun. Kemudian kita potong sisanya, baik itu atas maupun bawah. Potongan ini butuh silet yang sangat tajam karena jika tidak kayunya bisa terdorong kemudian patah atau bengkok. Kita tancapkan yang bagian belakang tadi. Ingat lurus dengan motor stick bagian bawah. Jangan ada lebihan atau kurang. Kita potong kertas lagi. Ini sekitar 1 cm. Gunakan kawat yang 0,6 mm untuk roll kertas atau menggulung kertas. Lakukan juga dengan sangat hati-hati. Tidak usah terlalu tebal nanti lingkarannya. Kemudian lubang dalam adalah lebih besar 0,1 mm daripada shaft yang akan kita pakai nanti. Perhatikan lem CA-nya sangat sedikit. Oke. Tiup supaya apa ya? Tidak mampet atau tidak buntu. Pasangkan kembali yang jarum 0,6 mm tadi. Ini akan sedikit susah, seret. Kemudian ini teknik pengeleman saya untuk mendapatkan left truss dari baling-baling. Gunakan bawah yaitu solasi atau plastik. Saya akan potong panjangnya yang saya butuhkan sekitar 6 mm.
Ukuran yang saya gunakan detail ya, jadi nanti teman-teman untuk ukuran-ukuran yang sudah saya berikan tadi bisa dicek lagi. Saya pasang ini lurus dengan garis, perhatikan. Kita kunci dengan solasi supaya tidak bergeser atau berubah. Motor stick saya pasang. Oke, kemudian bagian belakang miring ke kiri. Ini sekitar 1,6 cm sampai 2 cm. Tetesi lem CA bagian depan. Ini adalah left thrust dari baling-baling. Untuk down thrust atau up thrust tidak ada 0 derajat. Amplas bagian depan dengan amplas yang halus, tipis saja. Kita potong kertas sedikit supaya bagian depan tadi tidak bergeser atau berubah. Bisa menggunakan kertas tisu atau kertas biasa. Jadi ini untuk mengunci sudut dari truss angle baling-baling. Ingat selalu lakukan dengan hati-hati. Bisa juga menggunakan lilitan benang jahit, tapi hasilnya biasanya cukup berat. Kita lanjutkan dengan pengait karet bagian belakang. 0,5 mm kawat kaku. Bisa juga menggunakan senar gitar nomor 6 tadi yang sudah kita ambil lilitan terluarnya. Amplas supaya tidak tajam sehingga merusak karet atau membuat karet putus jika tertusuk. Bengkokkan bagian ujung sedikit saja, mungkin setengah atau tidak sampai setengah lingkaran ya. Kemudian potong. Ini kurang lebih 1 cm panjangnya. Kita tancapkan ke motor stick bagian bawah belakang jarak yang 11 cm tadi. Lurus tepat di tengah. Lakukan dengan hati-hati. Kemudian kunci dengan lem CA atau lem G. Jangan khawatir, ini sudah cukup kuat untuk pesawat tenaga karet INA 250 yang saya desain ini. Bagian airfoil profil, ketebalan kayu balsa yang saya gunakan adalah 1,5 mm. Kemudian potongan yang saya gunakan adalah 2 mm. Ini nanti untuk penceng pemasangan dari sayap. Kita potong 2 mm. Kemudian panjang nanti yang akan saya gunakan adalah 6,4 cm atau 64 mm. Ingat selalu gunakan silet yang tajam supaya potongannya bagus dan tidak merusak kayu bagian lain. Kita bentuk under chamber airfoil menggunakan teknik yang biasa atau sederhana. Tekan lembut,
gulung dengan mungkin spidol atau pipa yang lain. Hanya bagian depan sampai tengah. Ketinggiannya atau titik tertingginya menggunakan ukuran 5 mm atau hitungannya 8% dari panjang chord sayap. Kemudian kita amplas bagian tiang atau penyangga sayap tadi. Ini sedikit saja untuk mencapai tingkat kemiringan yang sama dengan kayu balsa yang sudah kita bentuk sebelumnya, depan dan belakang. Kemudian kita tempelkan menggunakan lem CA. Ingat, lurus depan belakang. Tetesannya sangat sedikit, jangan terlalu banyak. Perhatikan tiangnya lurus, motor sticknya. Jadi jangan sampai ada geser kiri kanan, tidak rata, bengkok. Ini adalah hasil jika teman-teman membuat motor stick dengan ukuran atau bahan yang mirip.